Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan bahas sahabat Rasulullah yang bernama Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu an. Berjuanglah dalam keadaan lapang dan sempit. Rasulullah SAW memasuki kota Madinah. Beliau mengakhiri perjalanan hijrahnya yang gemilang dan memulai hari-harinya yang berkah di kota hijrah yang dipersiapkan takdir dengan semua hal yang tidak pernah dibiarkan di tempat lain di dunia ini. Putra Abdullah bin Abdul Muthalib pun berjalan di antara kerumunan orang yang berbaris dengan jiwa-jiwa penuh semangat, kecintaan, dan kerinduan yang menggebu. Beliau menunggangi untanya sementara orang-orang berkerumunan di sekitar tali kekangnya. Setiap orang ingin menjadikan Nabi sebagai tamu di rumahnya. Rombongan penuh berkah ini pun tiba di perkampungan Bani Salim bin Auf. Mereka lantas mengadang jalannya unta Rasul dan berkata, "Wahai Rasulullah, tinggallah di kampung kami. Sesungguhnya kami memiliki perbekalan tentara dan keamanan yang engkau butuhkan." Namun suami Khadijah ini menjawab, "Biarkanlah, janganlah kalian menghalangi jalannya. Sesungguhnya ia telah diperintahkan." Sementara tangan kanan mereka terus memegang tali kekang untanya. Akhirnya manusia utusan Tuhan ini tiba di perkampungan Bani Bayadlah, Bani Saidah, Bani Haris bin Hajraj, Bani Adi bin Najjar. Setiap kabilah ingin menjadikan Rasulullah SAW sebagai tamunya. Mereka pun mencegat jalannya unta dan meminta agar Nabi memberikan kebahagiaan kepada mereka dengan singgah dan menetap di perkampungannya. Namun Nabi menjawab dengan bibir tersenyum penuh syukur, "Biarkanlah, sesungguhnya ia telah diperintahkan." Nabi menyerahkan semua urusan kepada takdir ilahi. Dimanapun beliau akan turun dan singgah, tempat itulah yang akan menjadi pusat kejayaan dan kegemilangan Islam. Di atas tanahnya akan berdiri sebuah masjid yang akan menjadi mercusuar kalimah-kalimah Allah dan cahayanya ke seluruh dunia. Adapun di samping masjid akan dibangun bilik terbuat dari tanah dan batu-batu kasar sebagai tempat tinggal. Tidak ada perhiasan dunia yang mewah dalam bilik itu, kecuali segala sesuatu yang sederhana dan seadanya. Bilik itu akan diisi Sang Maha Guru Rasulullah SAW yang datang kepada hidup ini dengan meniupkan ruhnya yang hampir mati. Beliau datang memberikan kemuliaan dan kedamaian bagi orang-orang yang berkata, "Tuhan kami adalah Allah." Lalu mereka berdiri di jalannya bagai orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan keimanannya dengan kesyirikan, memurnikan keagamannya hanya untuk Allah dan berbuat kemaslahatan dan kebaikan di muka bumi serta tidak merusaknya. Ya Rasulullah SAW membiarkan pemilihan tempat ini pada takdir yang akan menuntun langkahnya. Karena itu beliau pun meninggalkan tali kekang untanya begitu saja. Nabi tidak menepuk punggung atau leher unta untuk menghentikan langkahnya. Nabi Muhammad SAW hanya menghadapkan hatinya kepadanya seraya terus berdoa dengan lisan, "Ya Allah, tunjukkanlah untukku dan pilihkanlah untukku." Tepat di depan rumah Bani Malik bin Nazar, unta itu kemudian berhenti, merunduk, bangkit lagi, mengitari tempat tersebut lalu kembali merunduk di tempat semula. Rasulullah SAW pun turun di tempat itu dengan wajah berseri-seri dan penuh rasa optimis. Salah seorang kaum muslimin menghampiri beliau dengan tergopah-gopah dan wajahnya diselimuti kebahagiaan yang tiada tara. Ia membawa perbekalan anak Aminah itu, memasukinya ke dalam rumah dan mengundangnya masuk. Rasulullah SAW pun kemudian mengikutinya diiringi dengan keberkahan dan kerahmat Allah. Tahukah Anda siapa yang berbahagia ini? Orang yang rumahnya disinggahi Rasul sebagai tamu, kemudian unta beliau berlutut di depan rumahnya, sementara semua penduduk Madinah merasa iri dengan keberuntungannya yang luar biasa. Ia adalah pahlawan kita kali ini, Abu Ayyub Al-Ansari, cucu dari Malik bin Najjar. Abu Ayyub mengakui ini bukanlah kali pertama ia bertemu dengan Rasulullah SAW sebelum ia keluar sebagai utusan Madinah untuk berbaiat kepada beliau.
di Mekah yang dikenal sejarah dengan nama Baiat Aqobah yang kedua. Ketika itu Abu Ayyub Al-Ansari adalah salah seorang dari 75 kaum mukmin yang mengulurkan dan meletakkan tangan kanannya di atas tangan Nabi untuk berbaiat kepadanya dan bersumpah akan selalu menolongnya. Kini Rasulullah SAW tiba di Madinah dan menjadikan sebagai ibu kota agama Allah. Sungguh keberuntungan sangat besar bagi Abu Ayyub karena rumahnya dijadikan sebagai tempat pertama yang dihuni sang muhajir agung dan utusan mulia Nabi Muhammad SAW. Awalnya Rasulullah SAW memilih lantai bawah rumah tersebut sebagai tempat tinggalnya. Tidaklah Abu Ayyub naik menuju kamarnya di lantai atas kecuali ia segera memanggil. Ia tidak bisa membayangkan bagaimana ia tidur dan berdiri di tempat yang lebih tinggi daripada tempat yang dihuni Rasulullah SAW. Karena itu ia kemudian datang dan memohon kepada Nabi agar pindah ke lantai atas. Lalu beliau pun mengabulkan keinginannya. Nabi kemudian tinggal di sana hingga pembangunan masjid di bilik di sampingnya sebagai tempat tinggal rampung. Sejak kaum Quraisy berusaha menghancurkan Islam dan melancarkan berbagai macam serangan di kota hijrah Madinah, mereka mengumpulkan berbagai kabilah dan menghimpun tentara guna memadamkan cahaya Allah. Sejak saat itu, Abu Ayyub menepak keahliannya berjihad di jalan pemilik langit dan alam semesta ini. Istimewanya, baik saat perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq, dan peperangan lainnya, pahlawan ini selalu ada di sana menjual diri dan harta kepada Allah, Tuhan semesta alam. Setelah Rasulullah SAW wafat, ia tak pernah tertinggal dalam satu pun peperangan yang diwajibkan atas kaum muslimin, sebagaimanapun beratnya dan jarak yang harus ditempuh. Syiarnya dalam setiap peperangan adalah kata-kata yang selalu ia ungkapkan, baik malam, siang, keadaan ramai maupun sunyi. Firman Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, "Berjuanglah kalian baik dalam keadaan lapang maupun sempit." Sepanjang hidupnya ia hanya sekali tidak ikut peperang. Saat itu khalifah mengangkat seorang pemimpin pasukan dari salah satu pemuda kaum muslimin, sementara Abu Ayyub tidak merasa puas dengan kepemimpinannya. Ia baru sekali itu tidak lebih. Namun demikian penyesalan atas sikap ini mengguncang dirinya seumur hidup. Sampai-sampai ia berkata, "Mengapa aku memusingkan siapa yang diangkat khalifah yang memimpinku?" Setelah itu ia tidak pernah sekalipun tertinggal dari peperangan. Ia merasa cukup menjadi prajurit biasa di antara barisan para pejuang Islam, berperang di bawah panjinya dan membela kehormatan. Tak kala terjadi perselisihan antara Ali dan Muawiyah, tanpa ragu dan bimbang ia berdiri di pihak Ali sebab ia adalah imam yang dibaiat kaum muslimin. Ali pun gugur sementara khalifah jatuh ke tangan Muawiyah. Lalu kemana Abu Ayyub? Ternyata ia lebih memilih mengasingkan dirinya, berjuhud, beribadah kepada Allah dan memupuk ketakwaannya. Tidak ada yang ia harapkan dari dunia ini kecuali jika ada satu tempat tersisa di bumi di antara barisan kaum muhajirin. Tidaklah ia melihat pasukan Islam bergerak menuju Konstantinopel kecuali ia segera menunggangi kudanya, menyandang senjatanya, kemudian pergi mencari syahadah agung yang selama ini ia rindukan dan impikan. Dalam pertempuran inilah ia terluka parah. Komandan pasukan pun datang menjenguknya dan napasnya berlomba dengan kerinduannya berjumpa dengan Allah. Lalu sang komandan Yazid bin Muawiyah bertanya, "Apakah yang kau perlukan wahai Abu Ayyub?" Mari kita lihat, apakah di antara kita ada yang mampu membayangkan apa yang diinginkan Abu Ayyub? Abu Ayyub menginginkan sesuatu yang tidak bisa dicerna akal manapun dan di atas semua imajinasi yang pernah dibayangkan manusia manapun. Abu Ayyub meminta Yazid jika ia mati hendaknya ia, sang komandan itu, membawa jasadnya di atas kudanya lalu berlari sejauh mungkin menuju tanah-tanah yang dikuasai musuh. Di sanalah ia ingin dikuburkan. Apakah Anda mengira ini adalah syair belaka? Tidak, ini juga bukan ilusi dan fantasi, tetapi kenyataan dan kebenaran yang disaksikan oleh dunia pada saat itu.
Yazid kemudian melaksanakan wasiat Abu Ayyub ini tepat di jantung Konstantinopel, kini Istanbul. Disitulah terbaring jasad seorang pahlawan agung. Bahkan sebelum Islam menaklukkan wilayah ini, para penduduk Konstantinopel dari orang-orang Romawi selalu memandang Abu Ayyub di dalam kuburnya dengan pandangan penuh kesakralan. Anda akan merasa takjub jika melihat semua sejarawan mencatat peristiwa itu. Mereka berkata, orang-orang Romawi sering mengunjungi kuburan dan merawatnya. Mereka meminta agar diturunkan hujan saat paceklik dan musim kemarau tiba dengan berwasilah kepadanya. Kehidupan Abu Ayyub tersusun atas peperangan demi peperangan, bahkan tidak ada waktu baginya meletakkan pedangnya dan beristirahat. Meski demikian, kehidupannya tenang dan damai seolah hembusan angin waktu pagi. Semua itu terjadi karena ia mendengar Rasulullah SAW berbicara. Lalu ia memahami dengan baik, jika engkau sholat, sholatlah seolah ini adalah sholat terakhirmu. Janganlah engkau berbicara dengan sebuah perkataan lalu engkau sesali. Dan putuskanlah harapan terhadap apa yang ada di tangan manusia. Riwayat Ahmad dari Ayub. Ia tidak pernah melibatkan lisannya dengan sebuah fitnah. Tidak pula menceburkannya dalam ketamakan. Ia menjalani kehidupannya dengan kerinduan sebagai seorang hamba dan keterasingan sebagai orang yang hendak berpulang ke kampung halaman. Saat ajal menghampiri, ia tak memiliki keinginan lain terhadap dunia ini kecuali keinginan yang menggambarkan kehidupannya sebagai seorang pahlawan agung. Bawalah jasadku sejauh mungkin ke tanah Romawi, kemudian kuburkanlah aku di sana. Ia adalah seorang yang meyakini datangnya kemenangan. Ia melihat dengan cahaya mata batinnya wilayah-wilayah ini akan masuk dalam dekapan kekuatan Islam. Karena itu ia ingin agar kuburan terakhirnya diletakkan di sana, tepat di jantung ibu kota negara ini, tempat pertempuran terakhir. Dengan demikian, ia bisa mengikuti semua gerakan kaum muslimin dari bawah kuburnya yang suci. Ia bisa mendengar semua derap sepatu dari ringkikan kuda dan dentingan pedang-pedang yang beradu. Kini ia terbaring di sana, tak lagi mendengar dentingan pedang beradu, apalagi mendengar ringkikan kuda. Semuanya telah selesai sejak berabad-abad yang lalu. Sekarang setiap hari mulai pagi hingga sore, ia bisa mendengar merdunya suara azan yang terpancar dari menara-menara yang memenuhi semua ufuk. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ruhnya gembira menjawab panggilan azan itu di negara yang kekal. Inilah janji Allah dan Rasulnya. Demikian kisah sahabat Rasulullah SAW yang bernama Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu.